Sumatera Barat, kemudian juga kecemasan yang akan dihadapi juga nanti pada saat menghadapi Idul Adha. Baiklah, untuk itu sebagai pelengkap daripada pengetahuan yang kita diskusi kita dan untuk pengetahuan diberikan ini, saya menyampaikan tentang PMK dari aspek virusnya, yaitu penyebabnya, gejala klinik dan pengendalian yang kita lihat pada ini. Selanjutnya, silakan. Kita sudah tahu semua bahwa PMK itu penyakitnya sangat akut dan sangat cepat sekali menularnya. Kemudian juga di dunia dan di Indonesia dinamakan penyakit mulut dan kuku, di dunia internasional penyakit mulut dan kuku disebut juga dengan foot and mouth disease yang disingkat dengan FMD. Kemudian apa dampaknya? Kerugian yang cukup besar, ekonomi yang cukup besar, dan hambatan perdagangan. Ya, perdagangan baik lokal maupun internasional kalian kan ya. Dan dulu kita teringat saya waktu masih kuliah, cita-cita waktu Profesor Dr. Malule yang mengajar virologi waktu mengatakan cita-cita Indonesia akan menjadikan ekspor sapi, dan itu makanya salah satu syarat adalah bebas PMK, yaitu waktu baru kuliah di masuk mata kuliah virologi waktu itu, dan beliau ikut tim juga untuk pembebasan PMK waktu itu. Waktu saya juga bingung bagaimana cara membebaskan ya, karena baru belajar ilmunya. Kemudian juga itulah ternyata setelah dilihat sekarang ternyata risiko yang dihadapi itu dia tidak mematikan, tapi adalah sangat menyakit, morbiditasnya yang sangat tinggi. Kemudian juga syarat dari suatu usaha untuk bisa terjadi transaksi jual beli itu dengan ternyata ada salah satu syarat yang dibuatkan adalah bebas daripada PMK negara itu. Dan kita itu peluang itu udah hilang lagi seperti itu. Nah, kemudian mortalitasnya tidak tinggi, seperti yang dicantumkan oleh Pak Gigi tadi dari Balipet, bahwa mortalitasnya tinggi pada ternak yang dewasa. Kemudian namun pada yang hewan masih muda juga tinggi, itu disebabkan karena tetap tinggi pada yang muda, pada sapi babi yang masih muda itu tetap tinggi karena adanya gangguan pada jantungnya yang dikenal dengan miokarditis. Dan penyakit ini ditandai dengan adanya lepuh di daerah mulut dan keempat kakinya, maka namanya mulut dan kuku ya, daerah tempat kaki, dan juga adanya di daerah titnya, putingnya. Selanjutnya, hewan yang dia serang adalah spesies hewannya berkuku belah atau genap, sapi, babi, domba, kambing, kerbau. Sapi itu yang sangat rentan bisa dijadikan standar untuk dapat dikatakan sebagai detektor terhadap outbreak-nya PMK karena cepat sekali kelihatan. Kemudian babi yang ini juga sangat hati-hati juga, ini karena dia tidak terlalu meninggalkan penyakit tapi menjadi amplifier host di sana. Artinya dia bisa satu masuk bisa ribuan, 100 sampai 20 kali yang dia keluarkan. Jadi artinya dia memperbanyak diri, memperbanyak populasi virus nanti keluar dari dia untuk bisa menyerang ternak yang lain. Kemudian juga domba dan kambing sebagai transporter yang tidak terlalu kelihatan, tetapi dia adalah subklinis, dan itu juga peluang untuk pemindahan penyakit. Jadi semuanya itu terkena tapi dengan fungsi berbeda-beda. Ada yang sebagai detektor, amplifier host, dan transport. Sementara hewan liar juga bisa, tidak hanya pada hewan ternak saja, juga hewan liar berkuku genap seperti rusa, antelop, babi liar, gajah, jerapah, dan onta ini termasuk yang juga perlu diperhatikan juga selanjutnya untuk menyelesaikan masalah PMK ini. Selanjutnya, morbiditasnya bisa 100%, dengan mortalitasnya untuk hanya 5% pada hewan yang tua dan 20% pada hewan yang masih muda. Ya, jadi walaupun ada kesakitan yang tinggi, ini biayanya yang mahal. Kemudian secara ekonomi penyakit menimbulkan kerugian ekonomi cukup besar, terutama pada ternak hasil susu, daging. Kemudian juga kematian pada ternak muda dengan produksi wol yang turun pada domba, misalnya kalau di negara-negara penghasil wol, serta hambatan perdagangan dan hambatan ekspor. Kemudian di Indonesia kerugian diperkirakan sebesar 20 triliun. Ini pendapat saya baca dari Bisniscom dari Bapak Tawaf Rohkadi yang nanti juga kayaknya menjadi pembicara kita. Dan kerugian cukup besar, kerugian tidak hanya kerugian ekonomi, juga kerugian sosial di dalam hal ini. Kemudian berdampak terhadap aspek sosial juga. Kemudian Indonesia, karena ini dikatakan tadi bebas PMK sudah 30 tahun, ternyata di akhir-akhir dalam menghadapi Idul Adha kita dikejutkan dengan muncul lagi wabah PMK yang ada di bulan April tahun 2022. Kemudian, dan yang penting lagi,
PMK ini bukan zoonosis, artinya tidak menular dari manusia ke hewan atau sebaliknya dari hewan ke manusia. Jadi berita-berita yang menakutkan karena banyak menanya nelpon apakah makan apa kita menakutkan, ini tidak ada sama sekali ya. Selanjutnya. Nah, ini sejarah bebas Indonesia dari penyakit mulut saya ambil dari Kementan, bahwa penyakit itu mulutnya PMK itu sudah ada di Indonesia pada tahun 1887. Itu dari impor sapi dari Belanda, kemudian tadi juga disampaikan juga pada Direktur Wagub. Kemudian 1983 wabah terjadi di Jawa Barat, di daerah Jawa, yaitu dilakukan cara-cara untuk memberantasnya adalah dengan vaksinasi massal. Kemudian mungkin kemudian 86 menyatakan deklarasi secara nasional terhadap status Indonesia bebas PMK, diterbitkan dengan SK Menteri nomor 260 tahun 86. Kemudian dan untuk diakui, dan kalau kita menyatakan deklarasi kalau di dalam bidang di peternakan itu kita harus lapor ke seperti Indonesia pada manusia WHO-nya, kalau pada peternakan OIE-nya itu tidak lapor kepada OIE tahun 1990, dan OIE lah yang mendeklarkan bahwa kita betul-betul negara bebas PMK. Selanjutnya ternyata tahun 2022 berdasarkan keputusan Menteri Pertanian 403 dan keputusan Menteri Pertanian 404, kita Indonesia dinyatakan wabah PMK yang dimulai dari Aceh dan Jawa Timur, dan sekarang sudah 11 provinsi ya. Nah, selanjutnya silakan. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah virus dengan genusnya disebut dengan aptovirus, dengan familinya Picornaviridae. Dalam virus itu tuh kita tidak kenal dengan spesies, kita sebut dengan strain. Ya, terdapat 7 strain di dalam hal ini, ada O, A, C, CAT1, SAT2, 3, Asia 1. Nah, serotipe A dan O inilah yang paling luas secara geografis luas. Jadi hampir 100% dari 100 negara yang terkena di dunia ini yang terkena PMK, hampir 70% itu terserang oleh O dan A ini. Kemudian serotipe PMK-nya tidak terdistribusi secara seragam di wilayah-wilayah di dunia di mana penyakit ini masih berjangkit, yaitu 6 dari 7 PMK yang O, A, C, AC2 itu ditemukan di Afrika, jadi tipe Asia tidak ada di Afrika. 4 dari serotipe PMK O, A, C, dan AC1 ditemukan di Asia, jadi pada Indonesia itu ada OA dan Indonesia memang A. Kemudian 3 serotipe PMK O, A, dan C di Amerika Selatan dan di Eropa. Dan yang sangat ini lagi tidak bisa, walaupun dia serotipe itu tidak bisa proteksi silang. Artinya kalau kita vaksin dengan A belum bisa melindungi terhadap A. Jadi dikatakan dia tidak ada proteksi silang di antara serotipe itu. Selanjutnya, nah, strukturnya adalah bahwa partikel itu ukurannya 25 sampai 30 nanometer, kemudian berbentuk spheric, tidak berenvelope, ya. Kemudian icosahedral. Kemudian terdapat kapsid, ada 60 kopi kapsomernya di sana, masing-masing kapsomernya disusun dengan 4 polipeptida yang disebut dengan PP1, PP2, PP3, P4, dan 1, 2, 3 itu berada di eksternal, di luar, sedangkan yang P4-nya berada di internal, di dalam, ya. Dan masing-masing itu akan memberikan masalah sendiri-sendiri. Kemudian dia adalah single stranded RNA dan cenderung untuk bermutasi. Itu bentuk dan struktur daripada PMK. Selanjutnya, memiliki juga, tadi ada sekitar 7 itu memiliki 4 protein, tadi ada 10 non-struktural protein atau NSP, yaitu L, 2A, BC, 3, 3B1, 3B2, 3B3, kemudian 3C dan 3D, itu non-struktural proteinnya. Kemudian protein PP1, P2, dan P3-nya di bagian luar terdapat di bagian luar, dan P4 di bagian dalam virus. Nah, kapsid dari virus ini berfungsi melindungi virus di saat di luar host. Jadi